Indahnya dunia kalau keluarga itu bahagia. Apakah Labuan ini cantik kerana lautnya atau kerana pokok kayu dan bunga-bunganya atau kerana apa yang membuat dia cantik? Tentu lain kepala, lain isinya, lain orang, lain jawabannya. Tapi bagi saya, Labuan ini cantik karena lautnya, betul. Cantik karena pokok kayu bunga-bunganya, tak salah lagi. Tapi yang membuat dia lebih cantik adalah karena hati kita sedang bahagia bersama dengan siapa. Karena kalau hati kita sedang susah, laut yang cantik itu pun nampaknya macam neraka. Na'udzubillah. Kalau hati kita sedang suntuk, sempit, bunga-bunga yang cantik, mekar, harum, semerbak pun nampak layu. Itulah kenapa kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah. Di dalam badan itu ada satu gumpal, ada satu kepal. Kita salahat, kalau dia sedang bahagia, kalau dia baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut bahagia. Keluarlah senyuman, kata-kata yang indah. Jadi apa yang keluar daripada lisan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Rafi, itu menunjukkan kebahagiaan di dalam hati. Mudah-mudahan kita semua pun ikut berbahagia pada kesempatan yang baik dan mulia ini, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ketika Nabi Adam alaihissalam berada di dalam surga, dia bersendirian. Lalu kemudian nikmat surga yang begitu cantik dan indah itu, rupa-rupanya kalau dinikmati sendirian, kurang menyenangkan. Senang tapi kurang membahagiakan. Dia tengok ada sepasang burung merpati di atas pokok kayu yang sedang berbahagia. Lalu kemudian Allah SWT menyuruh, memerintahkan dia. Itulah asal muasal munculnya makhluk yang baru bernama Hawa. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, yang paling bengkok, yang paling atas. Maka diciptakanlah dari tubuh diri Adam alaihissalam. Perempuan bukan diciptakan dari makhluk yang lain, tapi dari diri dia sendiri. Makanya kalau kita memburukkan orang, mengolok orang, mengejek orang, dalam Quran dikatakan la talmisu anfusakum, kamu sedang mengolok, mengejek, memburukkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya kita dengan orang lain itu berasal dari asal yang sama. Perempuan dari lelaki, laki-laki dan perempuan melahirkan anak keturunan zuriat, maka asal muasal kita ini pun sama. Ikhtilafu alwanikum, warna kulit kamu berbeza, wa alsinatikum, bahasa kamu bermacam ragam, tapi semua berasal daripada Adam. Wa Adam min turab, Adam daripada tanah, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan kembali kepada tanah. Itulah yang membuat kita akan merasa sama. Tidak ada merasa lebih tinggi dan tidak pula merasa diri lebih rendah. Kenapa? Karena asal muasal dan kemana kita akan balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuat hati kita akan merasa selesa. Orang yang rendah tidak merasa dirinya jatuh. Orang yang tinggi tidak merasa dirinya melampau di atas bukit yang tinggi. Sebab kalau kita merasa tinggi di atas, menengok orang di bawah terlalu rendah. Orang yang terlalu rendah, susah dia ingin berbicara dengan orang yang di atas. Tapi kalau sudah dia diatakan sama, itulah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suarikum. Allah tak memandang rupa kamu, walakin yang suruh ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal perbuatan kamu. Dari hati yang baik, dari hati yang tulus, lalu kemudian keluarlah amal-amal yang baik, itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sendirian, sesuatu itu tak indah. Kalau kita nak tengok orang sendirian menengok yang indah, kurang indah, cubalah tengok orang menonton bola sepak sendirian. Sendiri dalam bilik tonton bola sepak. Orang selalu ingin bersama-sama. Memancing ikan pergi bersama-sama. Padahal lautnya sama, ikannya sama. Kenapa mesti bersama? Sebab manusia ini ingin berbagi cerita. Kalau dia senang, tak ingin senang sendirian. Kalau bahagia, dia tidak mau bahagia sendirian. Ada tempat orang lain berbagi. Maka
berdirilah rumah tangga. Karena memang dari dulu bagi orang di tepi laut, dia membuat rumah itu bertangga. Sebelumnya lelaki lajang, perempuan gadis belum menikah, dia dibilik. Tapi lepas dia dipertemukan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang baik, dia pun membina rumah yang baru. Lelaki meninggalkan rumahnya, perempuan meninggalkan rumah bapaknya, walinya, dan mereka membina rumah yang baru. Rumah itu bertiang dan bertangga, maka di mana-mana disebut berumah tangga. Walaupun sekarang banyak rumah yang tak ada tangga lagi. Tapi sebenarnya istilah ini adalah istilah yang mengembalikan kita pada masa silam. Kenapa? Karena dia membina sesuatu yang baru, mengikut yang pernah dia buat oleh ayah ibunya dulu. Lalu kemudian selepas mereka dipertemukan mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang, lalu kemudian lahirlah anak keturunan. Lalu kemudian anak keturunan itu diamanahkan Allah kepada perempuan 9 bulan 10 hari. Kenapa yang mengandung itu perempuan? Karena perempuanlah yang paling sabar. Mungkin kalau dibagikan mengandung itu pada lelaki 2 bulan saja, selepas itu diletakkan di luar. Sebab tak ada kesabaran. Tapi perempuan dengan kesabarannya, dengan kelembutannya, dengan kebaikannya. Ada satu makhluk yang diciptakan Allah dalam badan perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Ana Rahman, kata Allah. Saya ni Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Sehebat-hebatnya lelaki, tidak ada dalam badannya itu yang diambil dari Asmaul Husna. Tapi serendah-rendahnya perempuan, ada dalam badannya itu diambil dari Asmaul Husna. Itulah dia rahim, tempat, maaf cakap mungkin tak layak, tempat janin anak 9 bulan 10 hari. Walaupun duduk di Afrika Utara panas, tapi anak itu di dalam selesa. Walaupun di kutub utara yang sejuk membeku, tapi anak itu di dalam pun tidak terlampau sejuk. Itulah mengapa anak bila keluar ke atas dunia dia sejuk, bibirnya membiru kerana tak sesuai lagi alam. Maka diberikanlah dia untuk menghangatkan badannya cairan kurma yang dikunyah oleh Nabi Muhammad SAW. Budak pertama yang diberikan kepada Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bernama Abdullah ibnu Zubair bin Awam. Nama emaknya adalah Asma. Datanglah Asma membawa Abdullah, didekatkan kepada Nabi SAW. Nabi pun mengunyah kurma itu, dimasukkan ke dalam mulutnya, diadakan research di University Ain Syam Asy-Syarqiyah di Mesir. Rupa-rupanya air kurma ini menghangatkan badan, sebab ada gula di dalamnya. Baby yang baru saja keluar, dia sejuk. Maka ketika datang air kurma tadi, badan dia pun menjadi hangat. Itu sunnah Rasulullah yang disebut dengan tradisi tahnik. Maka kita banyak membawakan budak kecil, membagikan kurma. Jadi dalam beberapa tempat saya selalu dibawakan budak kecil. Cuma kadang di beberapa tempat budak ini dah 5 tahun. Tapi karena dia ambil penghormatan, kemuliaan, sebenarnya dah besar. Tapi ambil kebarokah pun tak apa juga. Tapi intinya adalah bahwa tersambung silaturahim. Didekatkan anak kepada alim ulama. Sebagaimana kami masa kecil dulu, bila datang datuk-datuk, orang alim, para habaib, zuriat Rasulullah, dimintakan doa, didekatkan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan doa. Dalam doa untuk anak itu kalau kita tengok, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup, wa dzurriyyatina, anak keturunan, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kenapa dalam doa itu tak ada dia katakan, jadilah anak ini sebagai pemimpin, jadilah anak ini sebagai... Tidak ada. Yang ada disebut di situ, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Saya baru paham doa. Doa itu dah lama saya hafaz. Doa itu dah selalu saya tazkirahkan. Suatu ketika ada seorang pakcik. Mungkin umurnya lebih kurang 70 tahun. Dia seorang pensyarat. Dia tanya saya, Ustaz Samad tahu doa qurrata a'yun? Oh tahu pakcik, saya selalu baca doa itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ustaz tahu maknanya? Maknanya sejuk dipandang mata, sedap kita pandanglah. Saya ni dah tua dari Ustaz Somad. Saya punya anak. Anak saya datang ke rumah saya, membawa kereta yang mahal, membawa makanan yang sedap-sedap. Tapi mata saya hangat menengok dia. Kenapa macam itu? Kerana tak sesuai perbuatan dia dengan hati saya.
Tapi ada satu anak saya lagi, dia biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Tapi menengok dia, sejuk mata saya, sejuk hati saya. Barulah saya paham rupanya, dari mata turunnya ke hati. Mata yang memandang, hati yang sejuk. Dan ini semua pendidikan adalah daripada ibu. Maka dalam hadis, dalam ungkapan dikatakan, kata-kata hikmah, al-madrasatul ula. Madrasah yang pertama, sebelum tadika, sebelum sekolah dasar, sebelum dia BA, Master, PhD, yang pertama sekali adalah ibu. Itulah mengapa dalam hadis dikatakan bagaimana seorang ibu mendidik anak-anak dari mula dalam kandungan, mohon maaf menyusukan anak, dan sampai kepada membacakan selawatnya, zikirnya, doanya. Itulah mengapa dikatakan ilzam rijlaiha. Engkau jaga tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapatkan surga di sana. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu. Karena ibu yang luar biasa. Ketika datang seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni sohbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan kebaikanku? Kata Nabi, ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Selepas itu barulah kata Nabi, abuka, ayahmu. Kenapa demikian? Kerana 3. Kenapa ibu dapat 3 kali? Kerana ibu melakukan 3 yang tak boleh dilakukan ayah. Ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Itulah yang tak boleh dilakukan lelaki hingga hari ini. Jadi bila ada lelaki yang merasa berkecil hati, kenapalah kami tak dapat 3? Cubalah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Kita dibagi Allah SWT tenaga, kuat, suara menggelegar, hebat pada fisik tubuh badan, tapi kemudian ada kelemahan-kelemahan kita. Perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah, tapi mereka punya kelebihan-kelebihan. Maka dalam Islam lelaki dengan perempuan, al-mu'minun lelaki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Lelaki dengan kelebihannya, perempuan yang dianggap kekurangan, sebenarnya di balik kelembutan itu ada kelebihan-kelebihan untuk menjaga anak-anak, menjaga keluarga, sehingga hubungan anak lebih dekat kepada ibunya. Anak lelaki dekat dengan ibunya, anak perempuan dekat dengan ayahnya, sehingga apa hal yang terjadi di sekolah, pada lingkungan, pada persahabatan, teman-temannya, dia akan bercerita kepada keluarga. Tapi bila dia dah jauh dari ayah ibunya, dia akan menceritakan keluarganya kepada orang lain. Inilah musibah yang paling besar. Semuanya berada pada rumah, tangga, bilik, dinding. Rumah ini ada tempat tamu, semua orang boleh datang. Tapi ada yang lebih spesial lagi, tempat bilik tidur. Itu hanya ada orang-orang yang khas saja. Begitu juga dalam keluarga. Ada yang semua orang tahu, tapi ada yang orang yang tak tahu. Maka ketika seorang anak bercerita tentang rahasia dirinya, tentang apa yang dia susahkan, tentang keinginan-keinginannya kepada ayah ibunya, menunjukkan kedekatan dia. Tapi bila dah dekat kepada orang lain, maka sesungguhnya nampaknya rumah kita tertutup, terkunci. Pagarnya dikunci, pintunya dikunci, tingkapnya dikunci. Tapi sebenarnya dia sudah terbuka untuk orang lain. Karena segala rahasia diceritakan. Apalagi di akhir zaman ini, sosial media yang luar biasa. Itulah mengapa kita sering-sering bersilaturahim, berjumpa. Mamin muslimaini, 2 orang muslim. Yaltaqiyani, berjumpa. Wa yatasafahani, bermutafahah, bersalaman, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, maka diampunkan Allah dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Maka tadi dari awal mula pintu masuk, saya bersalaman dengan datuk-datuk, pakcik-pakcik. Saya dikenalkan oleh yang berbahagia Datuk Muhammad Rafi. Ustaz Abdul Somad, ini ayah saya, ini pakcik saya. Tersambunglah silaturahim. Silatu menyambungkan, menempelkan, merapatkan. Yang patah disambung, yang retak direkatkan kembali. Rahim adalah rahim kita dulu. Kita dulu berasal dari satu rahim, rahim Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Tapi selepas itu kita terpisah oleh pulau. Saya di Sumatera dan Pula Datuk Datin berada di Pulau Labuan. Lalu kemudian kita didekatkan lagi kembali hari ini. Kita diikatkan dengan beberapa ikatan. Ikatan yang pertama adalah ikatan Melayu. Ikatan yang kedua adalah ikatan manusia.
Ikatan yang ketiga adalah ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok perbezaan, maka akan banyak sekali perbezaan. Tapi kalau yang kita pandang adalah kesamaan, maka sesungguhnya banyak kesamaan-kesamaan. Kalau orang melihat perbezaan, jangankan saudara kandung, jangankan sepupu dua pupu, saudara yang serahim kembar pun ada perbezaan. Tapi kalau kita tengok kesamaan-kesamaan, walaupun berbeza negara, ada beberapa kesamaan. Jadi sesungguhnya bila kita ingin menyambung silaturahim, yang kita tengok adalah apa hal-hal yang boleh kita buat bekerja sama dalam kebaikan. Itulah ajaran Islam. Nabi kalau mempersaudarakan sahabat, dia bukan tengok yang sama. Ada seorang sahabat yang datang dari Makkah, Quraisy. Ada sahabat yang datang dari Madinah, tidak Quraisy. Dipersaudarakan Nabi antara yang berbeza, bukan yang sama. Sebab orang yang sama memang mudah dia berkawan bersahabat. Datanglah sahabat yang dari Makkah namanya Abdurrahman bin Auf, yang ada datang dari Madinah namanya Sa'ad bin Rabi. Dipersaudarakan Nabi antara yang tak Quraisy dengan yang Quraisy. Lalu kemudian ada yang Arab. Yang Arab ini adalah Abu Darda. Tapi ada yang tak Arab, orang Parsi, namanya Salman Al-Farisi. Yang ini Parsi, yang ini Arab. Dipersaudarakan Nabi. Wahai Salman, engkau bukan orang Arab, engkau dari Parsi. Wahai Abu Darda, engkau orang Arab. Dipersaudarakan antara yang Arab dengan yang tidak Arab. Kenapa? Karena manusia selalu memandang dirinya berbeza, dan Nabi mengajarkan kita ada persamaan-persamaan. Maka dalam khutbah haji wada, la farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beza antara yang berkulit putih dengan yang kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Dan Adam daripada tanah, kamu semua berasal dari asal yang sama. Begitulah Nabi mempersaudarakan kita berdasarkan wahyu. Sesungguhnya orang Arab Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, seandainya mereka diajak sembahyang, bagi mereka tak ada sulit, tak ada susah. Kalau diajak untuk melaksanakan puasa, pun mereka tidak marah. Lalu kenapa mereka tidak malu? Kerana Nabi mendudukkan Bilal bin Rabah yang hitam, budak hamba sahaya, duduk satu majlis dengan mereka. Itulah mereka yang tak siap. Maka ketika Nabi datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, selepas 360 berhala dihancurkan dari batu, dari kayu, dari emas, dari perak semua, Nabi suruh Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal naik ke atas Ka'bah memandangkan azan. Bilal naik ke atas Ka'bah azan. Kenapa Nabi tak suruh Ali bin Abi Thalib? Kalaulah Nabi suruh Ali bin Abi Thalib yang naik ke atas, apa kata orang? Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib Quraisy. Ali bin Abi Thalib anak pakcik Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi. Kalaulah yang disuruh Nabi naik ke atas itu Utsman, orang semua akan berkata, Utsman Quraisy, Utsman putih, dan dia adalah orang kaya. Tapi yang disuruh Nabi naik adalah Bilal bin Rabah. Kenapa? Untuk menundukkan emosi orang Makkah ketika itu. Orang Makkah yang belum masuk Islam memandang Bilal di atas Ka'bah. Apa kata dia? Untung ayah saya dah mati sehingga tidak menengok burung gagak hitam ini naik ke atas. Dia mengatakan Bilal burung gagak hitam. Nabi memanggil Bilal. Ta'al Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Saya dengar suara terompah engkau dalam surga. Bilal yang hitam, miskin, susah, hamba sahaya, tapi Nabi mendengar suara terompahnya dalam surga. Apa amal engkau Bilal? Kata Bilal, saya tak pernah meninggalkan sholat sunnah selepas berwudu, yang tak pernah diajarkan Nabi. Nabi tak pernah ajarkan sholat sunnah selepas berwudu. Itu Bilal yang membuat, dan Nabi mempersetujuinya. Bila Nabi yang membuat namanya sunnah fi'liyah. Kalau Nabi yang menyuruh namanya sunnah qauliyah. Nabi tak menyuruh, Nabi tak membuat. Bilal yang membuat, tapi Nabi bersetuju. Namanya sunnah takririyah. Nabi mempersetujui perbuatan Bilal kerana perbuatan itu baik. Sunnah itu sebenarnya adalah sunnah Bilal, bukan sunnah Rasulullah. Tapi Nabi mempersetujuinya karena perbuatan itu baik. Dilakukan orang yang selama ini dianggap orang tidak baik, tapi sebenarnya dia baik dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kita mengajarkan anak-anak kita. Bila saya lihat tempat, saya tengok makanan, saya menengok baju, maka itu mengingatkan masa kecil.
Kalau saya tengok ada makanan di kampung saya menyebutnya nasi manis. Nasi manis adalah pulut yang dimasak pakai gula merah, pakai santan, warnanya menjadi coklat, dimakan manis, makanan yang dibagi oleh almarhumah mak saya masa kecil bila ada kenduri, maka mengingatkan kita pada almarhumah. Begitu juga kalau dibawa ke masjid maghrib, nampak memerah di sebelah barat, tak lama lagi azan akan berkumandang, mengingatkan kita kepada orang tua. Jadi kita sebenarnya sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Bagaimana tadi saya yang berbahagia Datuk Muhammad Rafi memanggil anak-anak beliau, ini anak saya Ustaz Abdul Somad, ini yang kecil, ini. Itu sebenarnya masa boleh berganti, musim boleh berubah, tapi sedang membuat satu sejarah. Itu satu memori yang terakam baik dalam pikiran mereka. Dan itu nanti pun akan mereka lakukan pula pada masa mereka nanti dewasa. Apa yang dilakukan pada mereka masa kecil ini akan mereka ulang nanti kepada anak mereka di masa akan datang. Kita sedang membuat saksi, cakap dengan perbuatan. Maka kata ungkapan orang Arab, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kalau kita hanya setakat mengatakan muliakan tamu, muliakan ustaz, muliakan alim ulama, beza dengan kita yang datang membawakan, mendudukkan, mengambil gambar, suruh cium tangan. Itu dengan perbuatan itu lebih dalam ke dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Hari ini saya menengok Sahibul Bait tidak hanya setakat menyuruh, mendidik dengan perbuatan. Inilah kita ajarkan kepada anak, keluarga, ahli keluarga kita. Kenapa begitu? Karena kalau keluarga ini bahagia, insya Allah yang lain pun menjadi bahagia. Saya tidak mengatakan bahwa keluarga saya lebih bahagia daripada jamaah. Tidak, na'udzubillah, takbur namanya. Saya hanya berusaha untuk membahagiakan. Perbuatan yang baik, kata Nabi, idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan orang lain. Suatu ketika ada orang yang ditanya, man as'adun nas? Siapakah orang yang paling bahagia? Jawabannya sama. Kalau soalannya man as'adun nas, maka jawabannya adalah man as'adan nas. Man as'adun nas, siapa yang paling bahagia? As'adan nas, orang yang mampu membahagiakan orang lain. Saya hari ini dibahagiakan. Maka insya Allah, semua yang membahagiakan ini dibalas Allah pula dengan kebahagiaan. Insya Allah. Syarat kebahagiaan itu memiliki hati yang lapang. Dan hati yang lapang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam meminta hati yang lapang. Dan selalu itu kita baca. Rabbish rahli sadri. Berikan aku hati yang lapang. Tapi Nabi Muhammad SAW beza dengan Nabi Musa. Beliau sebelum meminta sudah dibagi Allah. Alam nashrah laka sadra. Apakah belum aku lapangkan hatimu, wahai Muhammad SAW? Doa itu selalu saya baca. Rabbish rahli sadri. Dan ayat itu pula selalu diamalkan. Manakala terasa hati sempit. Alam nashrah laka sadra wa wada'na 'anka wisra. Kami angkat beban alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu. Siapa yang hidup ini tak ada kesulitan? Semua kita ada kesulitan, tapi diulang Allah 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah ulang 2 kali? Biasanya kalimat yang diulang 2 kali itu untuk menekankan makna. Apakah Tuhan esok datang? Saya datang. Betul ke Tuhan esok datang? Insya Allah saya datang. Yang bertanya ingin menekankan betul ke dia akan datang. Dan yang menjawab pun mengulang 2 kali, dia datang. Begitulah Allah ingin supaya orang yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan ketika kita selesai dari satu aktiviti, jangan berhenti. Fa idza faragta fansab. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Balikkan semuanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Tidak ada aktiviti yang berakhir. Semuanya berakhir ketika ruh keluar daripada jasad. Ketika itulah kita semua tersenyum. Kenapa tersenyum? Manusia ini kalau sudah mati cuma 2 kata Nabi. Yang pertama mustarih, yang kedua mustarah minhu. Sahabat bertanya, siapa yang mustarih itu ya Rasulullah? Dan siapa pula yang mustarah minhu? Mustarih, dia rehat. Selepas dari kepenatan dunia dia rehat. Kalau yang mustarah minhu, dia meninggal, barulah orang lain rehat.
Selama dia masih hidup, susah aja orang lain. Ketika dia meninggal dunia, dapat kabar. Si fulan meninggal. Alhamdulillah, rehatlah kita hari ini. Kalau boleh kita janganlah masuk golongan yang kedua. Kalau boleh kitalah yang rehat daripada kesusahan dunia. Dan ketika kita mati, ada orang yang kehilangan. Saya bila ada jamaah 1, 2, 3, usah kita ambil gambar. Alhamdulillah. Paling tidak dia ambil gambar. Bila dia dengar kabar Ustaz Abdul Somad meninggal, dia posting gambar. Semua kirim doa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Allahumma maghfir lahu. Semua katakan amin, 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 amin. Apalah lagi hubungan kita? Kalau kita dah berpisah badan, tinggal lagi doa. Tapi jangan sepelekan, jangan kecilkan doa. Kata Abdullah ibn Mubarak, seorang imam ahli hadis, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Betapa banyak amal yang kecil, tapi dia besar kerana niat. Wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal yang besar menjadi kecil disebabkan oleh niat. Niat hanya membaca Al-Fatihah, tapi bagi Allah SWT adalah sesuatu yang amat sangat besar sekali. Maka silaturahim kita ini menyambungkan yang putus, mendekatkan yang jauh, merekatkan yang retak. Bagaimana dengan orang yang rajin ke Baitullah, haji dan umrah, berzikir, tahajud, baca Quran, khatam berkali-kali? Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga dia. Kenapa dia tak masuk surga? Qati'ur rahim. Karena dia memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, kita ini menyambung tali silaturahim dengan kebaikan-kebaikan. Setiap langkah kaki kita menghapus dosa. Setiap langkah kaki mengangkatkan derajat. Setiap usapan tangan dalam musafahah itu menggugurkan dosa-dosa. Setiap pertemuan kita didoakan oleh para malaikat. Allah maghfir lahu, ampunkan dosa dia. Warhamhu, berikan dia rahmat dan kasih sayang. Maka dalam Islam kita diajarkan sembahyang subuh silaturahim, sembahyang zuhur silaturahim, sembahyang ansar, maghrib, isya silaturahim, sembahyang tarawih silaturahim, iktikaf 10 hari 10 malam di ujung Ramadan silaturahim, menyambut bulan suci Ramadan orang berkumpul bersama silaturahim, ada yang meninggal datang berkunjung-kunjungan. Semua amal-amal itu adalah amal berjamaah. Kalau kita tengok amal dalam Islam ini, amal yang bersendirian tak banyak. Tahajud. Tapi amal yang lain itu berjamaah semua. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jamaah. Tarawih dan witir, berjamaah. Puasa Ramadan, berjamaah. Buka bersama di masjid, semua berjamaah. Wukuf di padang Arafah, berjamaah. Tawaf dan sa'i, berjamaah. Tiada amal-amal yang sedikit satu. Malah hanya tengah malam bermunajat kepada Allah. Kerana kita memang perlukan kesunyian. Hanya berdua dengan Allah SWT. Yang lain daripada itu adalah berjamaah. Tapi rupanya sekarang kita sedang hidup di satu zaman, orang sekarang bersendirian. Dan sekarang manusia mengalami penyakit sunyi di tengah keramaian. Kota yang besar, tinggal di tempat orang ramai, tapi ketika mati tak ada orang yang tahu. Banyak kawan ramai, tak ada kawan yang tahu. Sehingga mohon maaf, saya membaca berita bagaimana di Jepun, di Korea, di Europe, di Amerika, orang kehilangan 2-3 hari hilang, ditengok rupanya dah mati dalam kesendirian. Macam mana orang boleh hidup dengan ini? Penderitaan. Maka semua yang meninggalkan sunnah Rasulullah SAW adalah penderitaan. Maka datanglah seorang laki-laki, saya ingin beribadah kepada Allah, saya tahajud malam dan tidak akan tidur. Yang satu lagi datang, saya akan beribadah kepada Allah, saya tiap hari puasa, saya tak akan makan. Yang satu lagi datang, saya akan beribadah kepada Allah, saya tak akan menikah. Kerana kalau saya menikah, ada istri, ada anak, hanya akan menyibukkan saya jauh daripada Allah. Saya tak akan nikah. Mendengar 3 orang ini, Nabi marah. Apa kata Nabi? Asumu, saya pun berpuasa, wa uftir, tapi saya makan. Aku, saya tahajud malam, wa arqud, tapi saya juga ada tidur. Wa atasawwajun nisa, dan saya menikah. Faman raiba an sunnati, siapa yang bersendirian, tidak mau berjamaah, maka dia bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syadda finnar. Siapa yang suka bersendirian, maka dia akan bersendirian masuk ke dalam neraka jahanam. Kita di dunia berjamaah, di dunia bersama, di akhirat pun juga nanti akan bersama dengan kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Dulu mereka kalau sudah ke masjid, dia tengok, mana si fulan? Nabi tanya satu-satu, asyhadul fulan,
Asyhadul fulan, asyhadul fulan, mana fulan, mana fulan. Kenapa Nabi tanya? Kalaulah berjamaah untuk datangkan pahala, Nabi sudah cukup pahala untuk masuk surga. Tapi kenapa Nabi bertanya? Nabi rindu, Nabi ingin selalu bersama dengan para sahabat. Hari ini Alhamdulillah pertemuan kita, pertemuan yang mendatangkan barokah, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Itu bukan kata saya, kata Nabi SAW. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau diberikan rezeki, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umur, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahmi. Ada orang memandang bahwa rezeki itu adalah uang. Uang adalah rezeki, betul. Tapi memiliki kawan yang baik juga rezeki. Diberikan istri yang solihah juga rezeki. Diberikan jiran tetangga yang selalu memperhatikan kebaikan kita rezeki. Dikirimkan seorang sahabat kawan yang selalu membawa kita ke masjid adalah rezeki. Jadi rezeki tidak hanya setakat pada benda, tapi juga orang-orang baik. Diberikan kenalan-kenalan yang membuat kita selalu dekat kepada Allah. Inilah rezeki-rezeki yang baik, yang mesti kita jaga, yang mesti kita syukuri. Kalau kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan. Bila kita akan berpisah, sesungguhnya orang beriman dia tidak pernah berpisah. Andai meninggal, keluar roh dari jasad, mereka akan tetap berkirim doa. Itulah mengapa kita bila lalu di makam dikubur, Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya Allahu mustaqimina wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Walaupun saya pertama kali datang ke Labuan, saya tak tahu bahwa ini makam siapa, tak kenal, tak ada hubungan darah, tak ada hubungan nasab. Tapi kerana nampak makam orang Islam, tetap diucapkan Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Semoga Allah berikan keselamatan bagi kamu dari azab kubur, wahai orang-orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami akan menyusul kamu. Kamu dahulu, kami datang belakangan. Yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin. Yang meninggal duluan dirahmati Allah, yang datang belakangan pun dirahmati Allah. Apa maknanya? Hubungan kita tidak pernah putus. Berapa banyak nanti orang beriman ketika disuruh Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Masuklah engkau ke dalam surga. Apa kata dia? Orang yang dulu bersama dengan kami, sholat bersama kami, jiran tetangga bersahabat dengan kami tidak melihat mereka ada di surga ya Rasulullah. Maka ada syafaat. Ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada syafaat malaikat. Hai malaikat, pergi engkau ke neraka, cari siapa yang engkau ingin berikan syafaat. Ada namanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Itulah maka kita selalu berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada syafaat penghafal Quran. Wahai para penghafal Quran, siapa yang kamu ingin berikan syafaat? Ada syafaat Allah. Allah juga memberikan syafaat. Tapi ada syafaat orang beriman. Dia bukan ulama, dia manusia biasa. Tapi dia memberikan syafaat. Saya selalu jamaah ini bila jumpa, bila nak berpisah, kata dia, Ustaz Somad, nanti bila Ustaz tidak menengok kami di surga, tolonglah cari saya di neraka. Kata saya, kenapa awak yakin betul masuk neraka? Kita orang beriman ini mesti yakin masuk surga. Sebab kata Nabi, janji Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang ragu dengan itu, berarti dia ragu dengan kenabian, wahyu dari Allah SWT. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Datang sahabat bertanya, wa in zana, bagaimana maaf, bagaimana kalau dia berzina? Wa in saraq, bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Macam mana orang berzina mencuri masuk surga? Kalau dia taubat nasuha diterima Allah. Kalau dia tidak bertaubat, dia tetap masuk neraka. Tapi selepas dia bersih dari dosanya, dia tetap juga akan masuk ke dalam surga. Itulah berbeza dengan orang kafir. Orang kafir khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Sedangkan orang beriman yang berdosa, setelah dia bersih, itulah mengapa 7 kali kita katakan awal hari, 7 kali awal malam. Awal malam maghrib, awal hari subuh. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dan dalam doa kita antara Hijr Ismail kita lalu sampai kepada Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di tempat yang paling banyak malaikat, di tempat yang paling mustajab berdoa,
doanya adalah waqina adzabannar, supaya kita tidak lalu, tidak singgah, terus saja masuk dalam surga Jannatul Firdaus bersama di Labuan, bersama juga nanti insya Allah di surga Jannatul Firdaus. Saya dimaklumkan Ustaz Abdul Somad bagi dalam 40 menit. Itulah mengapa kencang laju bukan main untuk mengejarkan yang 40 menit tadi. Mudah-mudahan kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita boleh bersilaturahim senantiasa dalam kebaikan istiqamah. Saya kembalikan kepada moderator kita. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tazkirah yang disampaikan, indahnya dunia bila keluarga bahagia. Apapun pada Ustaz, kita sebenarnya ada menerima beberapa soalan yang untuk diajukan pada pagi ini. Apapun saya nak bacakan dua saja soalan yang kita ingin ajukan. Yang pertamanya kepada Ustaz, siapakah golongan yang perlu diberikan keutamaan sedekah? Itu yang pertama. Saya baca langsung ya Ustaz ya? Ya, saya jawab. Yang keduanya, Dia mau jawab terus. Saya jawab. oh jawab terus. Takut lupa. Okey. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ada namanya jari dzil qurba, jiran, tapi ada hubungan kerabat. Ada hubungan bagi Melayu kami, saya, kalau ayah adik beradik namanya saudara sewali. Kalau emak adik beradik namanya sepupu. Kenapa disebut sewali? Sebab orang yang ayahnya adik beradik, bila ayah dia meninggal, abang dia meninggal, adik dia meninggal, maka saudara sewali ini boleh menjadi wali nikah. Maka disebut sewali. Bila ada hubungan darah dan berjiran, inilah yang paling utama. Wal jari dzil qurba. Yang kedua, wal jaril junubi. Hanya setakat jiran, tapi tak ada hubungan kekerabatan. Tak ada hubungan persaudaraan darah. Tak ada hubungan nasab. Jadi orang yang paling dekat. Dalam menolong pun yang paling dekat. Dan dalam hal datang pernikahan pun yang paling dekat. Dalam segala hal kematian pun kita standarnya itu. Siapa yang kita nak datang? Tengok dua. Yang pertama, al-jari dzil qurba. Yang kedua, wal jaril junubi. Berapa rumah? Berapa rumah? Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke hadapan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Dulu begitu. Sekarang mungkin kondo 40 rumah pula ke atas. 40 ke bawah. Kenapa? Karena inilah orang-orang yang dekat dengan kita. Bila kita mati meninggal, mereka nilai yang akan datang mendoakan, mengkebumikan, menyolatkan, mengkafankan. Allah ingin kita jangan menjadi orang yang duduk di atas menara gading, di atas bukit, tapi dia ingin kita membumi bersama. Kita diciptakan di bumi, dari bumi, duduk di bumi, tapi banyak orang sifatnya melangit. Berbicara dengan manusia dengan bahasa langit. Mana boleh orang bumi faham? Nah, maka kita ini bersama. Lalu kemudian di antara mereka ini siapa? Ada yang hanya as-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Kalau bersedekah kepada orang fakir nilainya 1. Hanya sedekah. Was-sadaqatu 'alal qurba 2. Tapi kalau kita bagi tolong kepada orang yang ada hubungan kekerabatan, nilainya 2. Yang pertama sadaqatun, yang kedua wasilatun al-sitrah. Tapi biasanya orang tidak mau tolong saudara, yang dia tolong orang lain. Kenapa? Karena kalau menolong orang lain, nama harum semerbak. Kalau menolong saudara, bagi seginilah pula dia. Karena orang selalu menginginkan. Kalau menolong orang lain, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau menolong saudara, kurang banyak dan lain sebagainya. Itulah mengapa Nabi pesankan, karena Nabi ingin tekankan kita untuk saling tolong-menolong. Beza antara fakir dengan miskin. Miskin, dia ada pemasukan, ada pendapatan, tapi tak cukup. Sedangkan fakir, tak ada pendapatan sama sekali. Itulah fakir. Maka lebih didahulukan fakir daripada miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fuqara dulu, baru masakin. Demikian. Allah. Baik, soalan yang kedua, apa Ustaz? Islam telah mengaturkan panduan hidup hamba-hambanya melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Elemen keamanan, keadilan, kesepahaman, sikap toleransi, kasih sayang, dan kesejahteraan yang wujud dalam sebuah keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni, bahagia dan cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Yang soalan Ustaz, dia mohon kepada Ustaz untuk berkongsi tips-tips keharmonian dalam rumah tangga. Yang pertama, lelaki tidak merasa bahwa dialah yang menjaga perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itulah yang menjaga jantung. Karena kalau tidak ada tulang rusuk, maka jantung, kalau terjadi sesuatu eksiden musibah, jantung akan cepat hancur. Jadi sebenarnya tulang itulah yang menjaga jantung. Jadi kalau ditanya apakah perempuan yang menjaga lelaki atau lelaki yang menjaga perempuan? Perempuan menjaga lelaki. Karena tulang yang menjaga jantung. Selama ini kata orang, saya yang menjaga kamu. Kata perempuan, saya yang menjaga kamu. Sebab kalau tidak ada saya, segala aib, segala kekurangan. Maka dalam Quran dikatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna dulu perempuan. Perempuan menjadi kain bagi lelaki, barulah lelaki menjadi kain bagi perempuan. Kenapa saya hari ini dimuliakan, dihormati? Kerana saya ditutup oleh kain. Kalau tak ada kain, orang tak hormat. Kain lelaki adalah perempuan yang menutupi segala kekurangan dan lain sebagainya. Jadi bila lelaki merasa diri lebih, perempuan adalah kurang, itu bukan ajaran Islam. Equal, saling menghormati, kedudukan yang sama. Bahkan dalam beberapa hadis perempuan dilebihkan. Kenapa? Karena dia lebih dalam menjaga anak, lebih dalam hal mengandung, lebih dalam hal kesabaran, dan sebagainya. Yang kedua, perempuan di kelebihannya itu dia punya kekurangan. Apa kata Nabi? In akhazta aqamtaha kasarta. Dia tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksa dia lurus, dia akan patah. Tapi kalau engkau pula ikut dia bengkok, kau pun akan menjadi laki yang bengkok. Maka pandai-pandailah. Maka banyak laki-laki, kalau dia tidak pandai, maka dia luruskan, dia akan patah. Kalau dia perturutkan, dia akan bengkok. Maka macam main layang-layang. Ada masa angin kencang ditarik, ada masa diulur, macam orang bawa sampan di tengah gelombang. Ada masa gelombang kuat, ada masa gelombang tak kuat. Mengajar orang Labuan membawa sampan sama dengan mengajar itik berenang. Kalau orang tak paham. Ini ada seninya. Punya lain tempat, lain kepala, punya seni yang berbeza. Tapi ini adalah sesuatu yang diajarkan Nabi SAW. Yang ketiga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti lebih. Pemimpin maknanya adalah bila kita berjalan musafir berdua, mesti ada driver. Mesti ada yang menunjukkan. Idza kuntum salasatan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang musafir, falyu'amiru ahadahum. Angkatlah seorang menjadi amir. Jadi kami musafir nih perjalanan dari Bandar Sri Begawan menuju Labuan. Mesti ada satu amir. Saya dalam perjalanan ini bukan amir. Saya ini sebagai pengikut makmum. Kalau sembahyang, saya imam. Tapi dalam perjalanan ini saya makmum. Saya ikut saja. Ustaz Abdul Somad, nanti bila pasport dah cop, jangan keluar dulu. Ustaz tegak saja. Sami'na wa ata'na. Nanti bila Ustaz keluar, nanti rebut Ustaz hilang. Tak tahu ke mana. Okey. Bukan berarti saya rendah, saya hina. Ketika perempuan sebagai makmum, bukan berarti perempuan rendah. Perempuan dengan segala kemuliaannya, tapi ini memang mesti ada imam. Maka lelaki berkata, saya ini imam kamu. Tapi bukan berarti saya lebih mulia daripada kamu. Dan perempuan pun berkata, kamu adalah imam saya. Tapi masalah kemuliaan nanti kita tengok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mereka bersama, maka insya Allah bersama di dunia, bersama di akhirat, saling menghormati, saling menghargai, saling membuka hati dan pikiran. Bila datang sesuatu yang besar, masalah dibuat kecil, yang kecil dihilangkan. Nampak percikan-percikan api di tengah lalang yang kering, cepat dipadamkan, maka insya Allah Allah akan menyelamatkan, dan semuanya dibalikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama macam jari jemari, ketika dia sama, kita tak boleh banyak berbuat. Tapi memang dibuat Allah, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, supaya kita boleh bekerja bersama-sama.
Perbezaan ini bukan untuk menjadi penghalang, tapi justru perbezaan itulah dibuat Allah supaya kita boleh bekerja bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan hati, kelembutan pikiran, selalu mendapat ridha Allah, sehingga keluarga kita dijadikan orang keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, mencintai, rahmah dan menyayangi. Wallahu a'lam.